Baik, kita sampai kepada aturan barisan dalam sholat berjamaah. Karena di saat menyalahi aturan bisa saja jamaah tetap sah. Cuman para ulama mengatakan banyak sah berjamaah tapi kehilangan fadilah atau keutamaan sholat berjamaah. Makmum secara umum. Untuk makmum secara umum maksudnya jika di situ ada laki dan perempuan. Urutan barisan dalam sholat berjamaah adalah laki-laki terlebih dahulu yang paling depan dekat dengan imam. Kalau satu barisan ya satu barisan, baru anak laki-laki di barisan berikutnya. Jadi laki-laki dewasa barisan pertama, barisan berikutnya, maksudnya bukan barisan kedua, artinya kelompok laki-laki yang paling dekat dengan imam, ulid nuha, yang sudah balik, kelompok anak-anak laki-laki di rombongan yang kedua. Ya kalau memang laki-laki barisannya cuma satu, berarti barisan kedua anak kecil kan begitu. Tapi kalau laki-lakinya banyak 3 baris, ya selesaikan dulu dong barisan laki-laki dewasa, 3 barisan. Setelah itu barisan anak-anak. Baru setelah itu belakangnya lagi adalah perempuan dewasa. Baru belakangnya lagi adalah anak perempuan. Itu urutan sesuai dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas dari Sayyidina Anas bin Malik. Qala beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Faqumtu, lalu aku berdiri. Faqumtu, aku berdiri. Wa yatimun khalfahu. Qumtu, aku berdiri, wa yatimun, tapi anak yatim berarti belum balik. Khalfahu. Khalfahu di belakang Nabi. Nah, kita bisa memahami begini. Di saat imam itu berdua, jadi dengan makmum, maka imam dengan makmum satu barisan. Cuman imamnya maju sedikit. Nanti akan ada jelaskan. Coba ini gambarannya dulu adalah Sayyidina Anas dengan baginda Nabi. Berarti Sayyidina Anas berada di kanannya sedikit. Berada di kanannya, jejer, mundur sedikit Sayyidina Anas. Bayangin, imam ngadep ke kiblat. Mungkin bisa dicontohkan biar gampang. Kemudian ada anak kecil nih. Misalkan anak kecil, jangan anak gede misalnya. Kemudian sambil berjalan yang sudah disiapkan supaya waktu tidak menghabiskan waktu. Kalau sudah disiapkan langsung. Anak gede sebagai imam, lalu makmumnya, anak gede juga, baru makmum yang kedua anak kecil. Kemudian langsung di tempat, biar Buya sambil baca, supaya waktunya. Makmum yang gede dulu. Jadi seperti, kalau makmum berdua gimana? Langsung. Makmum berdua gitu. Anak kecil belakang, ntar dulu, bukan begitu. Nah, bukan makmum berdua. Kalau makmum dengan imam bagaimana? Berdua. Makmum berdua. Nah ini memang harus. Nah, kalau berdua itu begini. Seperti biasa ya, kalau Buya ajarkan bagaimana? Satu barisan. Satu barisan. Kemudian yang makmumnya mundur sedikit. Bukan, sudah. Jadi cukup, tidak harus mundur jauh. Jadi satu barisan, hanya makmumnya mundur sedikit. Selesai begini. Kemudian anak kecil di belakangnya. Anak kecil, itu kecil gede. Anak kecil, ambil anak kecil. Yang kecil beneran. Mundur jauh. Nabi mundur. Bukan. Ini ada gambarannya dulu seperti ini. Yang pada zaman Nabi dulu. Tetap seperti itu. Oke? Seperti ini. Kemudian ada anak perempuan, ibu-ibu di belakangnya. Nah, ini kalau. Nah, ini salah satu cara. Karena laki-laki dewasa dengan dewasa. Cuman berdua ini. Ceritanya baginda Nabi dengan Sayyidina Anas. Ada anak kecil, yatimun khalfan Nabi, di belakang Nabi. Kalau Sayyidina Anas, fiyaminin Nabi, di kanan Nabi. Anak kecil di belakang Nabi. Perempuan, Ummu Sulaim, ibunda Sayyidina Anas. Ibundanya di belakang, Sayyidina Ummu Sulaim di belakangnya. Wanita di belakang, ada perempuan di belakang lagi. Nah ini yang di hadis tersebut. Kemudian,
Hadis yang kedua berbunyi, An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala kan Rasulullah SAW ada bagi Nabi yamsah manakibana fi sholati. Nabi, kelembutan Nabi menepuk pundak kami di saat melakukan sholat. Sambil ngatur wa yaqulu, lalu Nabi mengatakan, istau, luruskan ya. Jadi Nabi sambil berkata kepada makmumnya, luruskan. La takhtalifu, jangan sungsang sembelit itu kalau jangan porak-poranda barisanmu. Fatakhtalifu qulubukum, sehingga berantakan hatimu. Lah kata Nabi, karena lakinya bukan berdua begini, lialian nih hendaknya mengiringiku, jadi imam, colong, imam depan satu, imam depan, imam satu depan, lialian nih kemudian di belakang sop yang kedua, yang gede masuk, gede, cuman satu barisan, tiga boleh, 3 orang. Lialian nih, ya, yang mengiringiku masuk, yang gede juga masuk, semuanya masuk, dianggap aja gede ini. Lialian nih mengiringiku, ulul ahlami, orang yang sudah dewasa. Nah, ini yang kami sebutkan tadi di kitab. Lialian nih berarti di barisan kedua, di belakangnya imam ini orang dewasa. Wanuha, ulil ahlami, maksudnya orang ulil ahmi, wanuha, orang yang sudah berakal dan orang yang sudah ikhtilam, sudah balik. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah itu adalah anak-anak di belakangnya. Belakangnya lagi kalau ada barisan lagi, anak-anak di belakangnya. Jadi anak dewasa di depan, kemudian anak kecil ada di belakangnya. Sebenarnya anak kecil belum ada disiapin. Mohon nanti disiapin dong, kirain sudah siap. Anak-anak kecil beneran, jadi biar kelihatan bentuknya begitu. Sudah, setelah waktunya nanti aja. Kita siapkan mulai, besok disiapkan semuanya. Jadi besok, apa yang akan dihadirkan disiapkan anak-anaknya supaya waktunya. Bukan tempatnya, kalau tempat nggak akan bergerak. Orangnya disiapkan, cukup, sudah waktu. Nanti dulu. Baik, jadi seperti ini. Kemudian oke, biar situ dulu. Jadi sudah turun, cukup. Gambarannya begini ya. Setelah imam, barisan yang kedua orang dewasa, barisan ketiga anak-anak kecil laki-laki, barisan berikutnya, bukan barisan kelompok berikutnya, wanita dewasa, berikutnya adalah wanita anak-anak kecil perempuan. Kelompok-kelompok begitu. Kalau barisan ya barisan-barisan. Baik. Kemudian, nah ini kita sebutkan catatan. Baca di catatan. Dapat dipahami dari hadis yang kedua ini bahwa urutan barisan sholat berjamaah didahulukan setelah imam adalah orang dewasa daripada anak-anak. Dan hendaknya yang berdiri tepat di belakang imam adalah orang dewasa. Tolong perhatikan. Yang berdiri di belakang imam hendaknya orang dewasa yang mengerti ilmu tentang sholat berjamaah. Ingat, diupayakan. Yang di belakang imam, orang dewasa yang mengerti tentang sholat berjamaah. Sehingga jika terjadi satu hal, seperti imam batal sholatnya, atau imam lupa dan salah bacaan, atau gerakan sholatnya, maka yang di belakangnya itu bisa segera diatasi oleh orang yang ada di belakangnya. Karena yang di belakangnya ngerti. Supaya Pak, kalau salah segera dibenahi oleh yang ada di belakangnya. Ngingetkannya gampang. Yang alim di belakang jauh, 10 barisan di belakang, teriak-teriak nanti kan, nggak bisa. Maka ini termasuk hendaknya di belakang adalah bisa menjadi khalifah di dalam imam. Diupayakan begitu, ini kan masalah kesempurnaan. Kalau nggak ada, semuanya nggak bisa, ya apa boleh buat. Hendaknya seperti itu. Adapun jika anak-anak dipisahkan dari barisan sholat orang dewasa, adapun jika anak-anak, nah ini kan dalam bentuknya yang selama ini kita peroleh, sebagian keterangan para ulama, memang orang dewasa, anak kecil, dewasa laki-laki, anak kecil laki-laki, dewasa perempuan, anak perempuan, anak-anak kecil. Tapi keterangannya, adapun ini kami jelaskan, jika anak-anak dipisahkan dari barisan sholat orang dewasa, dikhawatirkan akan mengganggu kekhusyuan dalam sholat berjamaah, maka saat itu barisan orang dewasa bisa diselingi oleh anak-anak agar anak-anak terjaga dari bermain-main dengan sesamanya, sehingga kekhusyuan dalam sholat berjamaah tetap dapat tercapai. Nah ini di dalam gambar ini lihat. Cara lain begini. Jadi hanya ada 2 kelompok, kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Bukan 4 kelompok. Kalau tadi kan kelompok dewasa, laki-laki, anak-anak, laki-laki. Dewasa, perempuan, anak-anak, perempuan. Bisa dijadikan 2 kelompok. Kalau lihat di gambar begini.
Dilihat di gambar. Nah, ini lihat di gambar. Kita buat bahwasanya ini ada orang dewasa, ada anak kecil. Orang dewasa, anak kecil. Orang dewasa, anak kecil. Ini lebih aman untuk menjaga apa? Kalau anak kecil dengan anak kecil itu injek-injekan kaki. Dorong-dorongan. Maka enggak anak kecil dewasa, anak kecil dewasa, anak kecil dewasa. Ini sah karena sama-sama laki. Satu jenis kelamin masih sah, masuk akal, masih ya seperti ini. Perempuan juga begitu, perempuan dewasa, anak kecil, dewasa, anak kecil, dewasa, anak kecil. Ini menghindari apa? Menghindari tadi. Ya kalau anak kecil dengan anak kecil itu main-main, coba aja. Ada aja. Yang main satu, yang lain ngikut semuanya. Nyubit, 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 nyubit. Senggol, 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 terus gitu. Baik, selesai. Keterangannya, keterangan, baca keterangan, di keterangan. Anak laki-laki bisa dijadikan satu barisan dengan laki-laki dewasa. Dua, begitu juga anak perempuan bisa dijadikan satu barisan dengan barisan perempuan dewasa. Yang jelas adalah barisan perempuan di belakang barisan laki-laki. Barisan perempuan di belakang barisan laki-laki. Begitu idealnya. Dan hendaknya seperti itu. Baik. Kemudian ada pertanyaan mungkin. Ada sebagian musola dibuat perempuan di samping kirinya atau kanannya. Kan begitu. Nah, semestinya tidak begitu. Tapi jangan disalahkan, enggak nyumbang bangun musola, nyala-nyalain, enggak enak juga, kan gitu ya. Cuman nanti kalau membuat musola atau masjid, hendaknya diatur sedemikian rupa, bagaimana perempuan tempatnya di belakang. Dan jauh enggak ada masalah perempuan itu, karena barisan laki dengan perempuan hendaknya memang dipisah. Sehingga semakin jauh dengan kaum laki-laki semakin baik. Jadi tidak harus rapat dengan laki-laki dalam urusan barisan. Kalau laki-laki dengan laki-laki ya harus rapat barisannya. Kalau perempuan tidak. Kalau perempuan dengan laki-laki. Makanya bisa masjid ujung depan laki-laki, barisan laki-laki, perempuan taruh di belakang. Kalau ditaruh di pinggir kanan atau kirinya perempuan, semestinya tidak seperti itu. Tapi kalau sudah terlanjur musola masjid, musola kan biasanya begitu. Setelah ada musola badan musola ada tambahannya kanannya atau kirinya. Biasanya dikasih pintu, ada perempuan di sana. Semestinya perempuan di belakang. Idealnya begitu. Tapi kalau sudah begitu ya apa boleh buat, tidak apa-apa. Yang memang di sana Imam Qastolani mengatakan jika ada perempuan jejer dengan laki-laki, tidak karena darurat, nggak karena uzur, masih ada tempat di belakang, maka dianggap tidak sah. Tapi bukan mazhab kita. Kalau mazhab Syafi'i tetap sah, kan tapi tetap kurang tepat kalau di kanan dan kirinya. Tapi tepatnya di belakang. Tapi kalau musola sudah ada begitu ya nggak apa-apa. Yang penting kan ada satirnya kuat, satirnya rapi. Biarpun ini sudah gimana lagi, so taruh di belakang mungkin penuh juga kaum laki-lakinya. Sudah disiapkan di samping kanannya kirinya, sudah itu dipakai. Tapi tutupnya yang bagus. Yang sehingga aman antara laki dengan perempuan, tidak sampai berjejer, tidak sampai ada kerasa kalau di sampingnya ada perempuan dan seterusnya. Ini adalah di musola-musola yang ada selama ini. Nah, maksudnya apa? Ke depan kalau bangun musola atau masjid itu disiapkan untuk perempuan di belakang yang rapi dan terhormat. Kalau ke toilet nggak harus melewati depan laki-laki. Karena laki-laki sholat mau sholat atau perempuan ataunya mau ke toilet ambil wudu. Kadang wanitanya wanita awam sudah dari awal sudah dilepas kerudungnya, tangannya sudah dilengenin begini sudah. Nah, ini kan lewat kaum laki-laki. Nah, ini kan karena peletakan pengaturan pembangunan musola atau masjidnya kurang tepat. Maka dari itu ini juga sekaligus. Kalau ingin bangun masjid sempurnakan. Toilet pria dengan toilet wanita dibedakan tempatnya. Dan ada tutupnya. Tempat wudhu kaum wanita khususnya tertutup. Seandainya mereka buka kerudung pun nggak ada laki-laki yang melihatnya. Dan hendaknya di saat hendak ke tempat sholat itu tidak perlu melewati kaum laki-laki. Jadi disetting. Nah, kayaknya itu mungkin di belakang langsung toiletnya ada di belakang juga. Jadi dari toilet langsung ke tempat musola yang perempuan tempat sholatnya adalah di belakang. Baik. Kemudian makmum laki-laki dengan laki-laki ya. Selesai ini, itu jika ada laki-laki dan perempuan. Sekarang adalah makmumnya laki-laki dengan laki-laki.
kesunahan berkaitan dengan barisan sholat berjamaah antara imam dan makmum laki-laki adalah sebagai berikut. Jika makmum lebih dari satu, ya, makmum lebih dari satu, maka posisi makmum adalah berbaris tepat di belakang imam dengan merapat dan lurus. Buat contoh, 4 orang, 1 jadi imam, 3 jadi makmum. Atau 2. Kalau 2 aja. Lebih dari 1 kan, makmumnya lebih dari 1, maka begini barisannya langsung. Biar bisa melihat hasilnya. Agak mundur dikit biar kelihatan. Oke. Biar pengen lihat hasilnya supaya sesuai sana. Baik, nggak kelihatan dari sini. Bukan, kameranya dari samping. Begini. Kurang dekat, kurang pas. Jadi seperti itu. Jadi imamnya di belakang, imamnya di depan, makmumnya jejer berdua di belakang. Karena makmumnya lebih dari 1. Kemudian jika makmum hanya sendiri, ini yang sering salah. Biarpun katanya baca kitab fikih gede-gede, tapi pengamalannya rupanya nggak sesuai dengan ilmunya. Makanya kami ingatkan, ilmu itu perlu diamalkan, bukan sekedar dihafal atau langsung diskusi fikih, tapi diamalkan. Baik, maka posisi makmum adalah berada di samping kanan imam. Kalau makmum cuma 1, maka makmumnya berada di kanan imam. Keluar 1 makmumnya, tinggal berdua. Nah, kalau berdua tuh begini, ya, dari samping, kakinya dari sampingnya agak depan, kelihatan kakinya. Nah, jadi makmum bisa maju sedikit, jangan terlalu jauh mundurnya. Makmumnya maju sedikit. Yang penting mundurnya sedikit saja. Jadi makmum dengan imam itu 1 baris. Kalau gitu nggak kelihatan. Tapi makmumnya mundur sedikit, tumitnya mundur sedikit. Menunjukkan ada perbedaan, tapi masih kurang lebihnya 1 barisan. Nah ini seperti itu. Ini disebutkan dalam kitab Fathul Mu'in dan sebagainya, ada begini nih. Cuman kadang biarpun orang baca Fathul Mu'in bolak-balik, anehnya melakukan sholat berjamaah caranya begini nih. Coba, yang sering kita temukan, makmumnya belakang sendirian begini, padahal cuma berduaan. Ayo, pernah lihat? Bukan begini. Kalau berdua nggak begini. Coba di kitab-kitab fikih semuanya. Bukan begini, bukan 1 makmum di belakang, imamnya begini, tapi maju kayak tadi. Nah, seperti 1 barisan, cuman makmumnya mundur sedikit. Banyak kitab-kitab fikih kita seperti itu. Hal ini berdasarkan cukup hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Kalau beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi," Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku salat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzata lailatin, 1 malam. Faqumtu, lalu aku berdiri. An yasarihi. Buya perlu mic yang bisa disakui sini. Biar Buya sendiri yang praktek. An yasarihi, lalu aku berdiri di kirinya imam. Fa akhadha Rasulullah, kemudian Rasulullah mengambilku. Bi ra'si, kepalanya ditarik. Min warai, dari belakangku. Faja'alani, kemudian Rasulullah menjadikanku an yaminihi, berada di kanannya. Fa shalla, kemudian Nabi melakukan salat. Wa raqada, kemudian setelah itu istirahat lagi. Faja'al muadzinu, kemudian datang muadzin. Faqama wa shalla wa lam yatawadda. Nabi salat dan tidak wudu lagi, karena dalam madhab Imam Syafi'i, karena tidurnya Nabi bukan tidur yang telantang, tapi tidur duduk. Ada sebagian mengatakan Nabi tidurnya pun tetap tidak membatalkan wudu. Tapi yang ada dalam madhab kita, fikih kita, orang tidur tidak batal wudu asalkan dia memposisikan duduk di saat tidur. Baik, ini kisahnya. Ini suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas, 1 anak, Sayyidina Abdullah bin Abbas sholat, rupanya berada di kiri Nabi. Allahu Akbar, salat di kiri Nabi. Oleh Nabi dipegang ini, ditarik. Ditarik, karena apa? Atau mungkin cara paralel bisa saja begini, yang penting tarik. Taruh di kanannya. Nah, di kanannya bukan di belakang, tapi sampingnya. Nah ini 1 baris tapi mundur sedikit kakinya. Ini 1 baris tapi mundur sedikit. Kalau berduaan tuh begini. Bukan nyelonong di begini ini. Sudah katanya ngaji bolak-balik, masuk sholatnya begini. Allahu Akbar, ditinggal lari, gak tahu nanti. Nah, begitu. Nah, ini harus, sebetulnya fikih jamaah itu ringan dan
Dan makanya kami menghimbau semua imam masjid. Ini permasalahan yang kita ketemukan. Bahkan kita tahu dia itu belajar, bahkan ngajar kitab kayaknya kitab besar. Ngajar minhaj, ngajar fathul mu'in, ngajar ini. Tapi kenapa sholat berjamaah ngaco begitu? Dia itu lebih ngikuti kebiasaan orang yang salah daripada ngikuti ilmu yang dipelajari. Lah ilmu kan kita belajar untuk berubah kan begitu. Baik. Kemudian itu kalau berduaan selesai. Jadi jangan di kirinya ya kalau berduaan. Kalau berduaan jangan di kirinya. Kalau di kirinya oleh Nabi ditarik. Ditarik dengan cara nariknya juga hati-hati. Tidak boleh melakukan tiga gerakan anggota berat yang berturut-turut. Tangan gini enggak, ditarik tak pelan seret. Atau tadi dari sini seret. Dengan tangan kita tarik ke belakang, disambung kemudian dijajarkan di samping kanannya. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jika makmum sendiri, kemudian setelah itu datang makmum yang lain lagi. Kalau makmumnya langsung dua, kan di belakangnya langsung tadi kan jelas. Makmumnya ada dua orang langsung di belakangnya, seperti makmum 100 sama. Cuman tadi makmumnya satu dengan cara yang tadi kita sebutkan. Kemudian jika makmumnya datang lagi setelah makmum satu, datang makmum lagi yang kedua. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah disebutkan. Maka posisi makmum yang baru datang adalah mengambil tempat di sebelah kiri imam. Kemudian ada dua pilihan. Yang pertama makmumnya dua-duanya mundur bareng, kemudian merapat, atau imamnya yang maju. Dilihat posisi sutrohnya. Lihat, satu anak. Dan tambah satu lagi, satu anak, satu lagi. Karena kita sholat sendirian, tadi sepi, ya, santri pada pulang, berduaan begini. Allahu Akbar, sholat gini. Ya kan? Tidak lama kemudian ada santri baru datang. Ini sutroh. Kalau santri ada jamaah makmum baru lagi, di mana tempatnya? Di kirinya, jejer. Seperti satu barisan. Cuman ingat gak kaidahnya tadi? Kalau makmum lebih dari dua, lebih dari satu bagaimana? Di belakang imam kan? Nah, cuman yang penting dia harus di kiri dulu. Ini di kiri dulu. Baru setelah itu, pilihannya dua. Dia mundur pelan-pelan. Sudah sepakat mundur. Mundur. Kayak mengibarkan bendera. Mundur. Nah, baru ngerapat. Nah, satu ngerapat. Mundurnya pelan-pelan, jangan kayak lari. Pelan-pelan supaya tidak melakukan tiga gerakan berturut-turut. Nah, itu kalau memang di belakang posisinya aman. Karena di sini ada sutroh. Ya kan? Kalau tidak, masih aman misalnya, kita bisa mencari celah, bisa sambil, kalau di belakang, wah misalnya, kayak gini. Di belakangnya mentok, wah itu kacau nih, curang. Ini masih bisa digeser ya. Kita yang maju. Kita yang maju. Terus mereka merapat. Sutrohnya dipindah nih. Atau sutroh yang lain lagi. Mungkin ada sutroh, ada apa. Jadi yang jelas begitu. Imamnya yang karena mundur gak bisa. Kencing berjurang nanti. Atau tembok. Maka imam yang maju baru makmum merapat. Seperti itu. Jadi mohon ilmu begini ini diamalkan, bukan sekedar dibaca di buku. Kalau ingin semakin sempurna dalam melaksanakan sholat berjamaah. Baik. Kemudian hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sahabat Jabir berkata, "Kumtu an yasari Rasulullah." Sayyidina Jabir berkata, "Aku berdiri di samping kirinya Rasulullah. Fa akhadha bi yadi." Lah, di antara cara mengambilnya bukan kepalanya. Kalau kepalanya itu kelihatannya orangnya memang bisa dijangkau pas. Tapi bisa saja tangannya tadi ditarik. Kayak tadi. Fa akhadha bi yadi fa adarani hatta qamani an yaminihi. Aku diambil tanganku kemudian diputar sampai ada di kanannya. Tsumma jaa Jabbar, kemudian datang Jabbar bin Sakhr. Ada seorang sahabat Nabi yang mana Jabbar bin Sakhr. Tawadhu wudu dia. Tsumma jaa, kemudian datang faqama an yasari Rasulullah. Kemudian berdiri di kiri Nabi juga. Fa akhadha Rasulullah biyadaina. Kemudian Nabi mengambil dengan tangan kami berdua, jami'an fadafa'ana, kemudian dorong kami hatta qamana khalfahu, sehingga mendirikan kami di belakangnya. Ya, cari gini contohnya. Ini ceritanya. Sayyidina Yasar itu kayak Sayyidina Anas tadi, salah.
Sholatnya sendiri tak tahu di kiri. Kata fa'akhadha biyadi, ditambil tangannya, ditarik oleh Nabi. Tak tahu yang datang Jabbar. Jabbar masuk, sahabat Jabbar. Lalu setelah kelihatan oleh Nabi, didorong. Fadafa'ana, Nabi mendorong, biar rapatkan barisan. Seperti itu. Ngasih isyarat lah, biar baris ke belakang. Karena itu belum tahu. Kalau sekarang sudah tahu ilmunya, gak usah disuruh sama imamnya dong. Itu kan Nabi ngajari ilmu buat kita. Maksudnya ke belakang langsung merapatkan. Kembali kepada yang pertama. Jika makmum lebih dari satu, maka makmumnya ada di belakang imam. Ini sebenarnya gampang ilmu begini nih. Yang penting diamalkan nanti. Dan betul nih kita menemukan. Menemukan di tempat ini juga katanya, wah dia adalah seorang yang Masya Allah katanya kuat fikihnya. Dia datang, oke, sholat berjamaah 2 orang, ajib. Kenapa makmumnya taruh di belakang? Berarti dia ilmu fikihnya, ilmu yang hanya dibaca saja. Bukan diamalkan. Ya, kita perlu ngamalkan ilmu dong, biar ingat terus. Seperti itu. Baik, kemudian. Jika makmum sendiri lalu datang makmum yang lain. Ini sudah tadi ya. Makmum sendiri. Jika makmum sendiri lalu datang makmum yang lain. Mana? Apa itu? Sudah ya ini ya? Oh, udah tadi. Makmum perempuan. Jika makmum perempuan. Ini, tolong para wanita yang sholat. Jika imam perempuan dan makmum perempuan dalam mazhab jumhur ya, selain mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Malik sebagian mengatakan enggak ada imam perempuan. Mazhab jumhur termasuk mazhab Imam Syafi'i, perempuan boleh jadi imam dalam sholat. Lalu bagaimana posisi imam dan makmum di dalam sholat? Kalau imam makmumnya lebih dari 1 orang, kalau makmumnya lebih dari 1 orang, maka ingat. Ini juga ada santri, katanya misalnya di sebuah tempat kita melihat, katanya di situ juga diajarkan fikih. Tapi kenapa kok imam perempuannya aneh? Tidak seperti petunjuk dalam kitab fikih. Kalau imam perempuan itu 1 barisan dengan makmum, jangan nyelonong sendiri seperti kaum laki-laki. Coba aja lihat. Sering lihat sendiri nyelonong kayak laki-laki kan? Padahal dia juga baca kitab Fathul Mu'in. Sehingga rujukan kami paling banyak Fathul Mu'in. Makanya kita kembali Fathul Mu'in. Kenapa? Sengaja kami sebut Fathul Mu'in itu karena kitab yang paling familiar di masyarakat kita. Padahal ada lagi rujukannya kitab lain juga ada. Sengaja itu. Nah ini biasanya nyelonong sendiri makmumnya. Enggak begitu. Wah ibu yang solehah. Imam perempuan itu 1 barisan dengan makmum, cuman maju sedikit saja. Contoh, anggap saja perempuan. Tapi ini pakai kopiah ini. Jadi kalau dari awal, kalau perempuan langsung begini. Langsung jejer begini. 1 baris, ini imamnya perempuan, ini makmum. Jari 1 baris, bukan nyelonong begini. Ini kan santri ngantuk, kerjaannya ngeliwet. Jadi 1 barisan begini. Makanya kita juga pernah marah di sini kok ada 1 orang nyelonong. Kita pernah marah. Masa ada santri begitu? Oh rupanya, oh bukan Bu ya, tamu itu. Oh ya, tamu apa? Sudah marah-marah, salah lagi kita. Ada santri nyelonong, sholatnya wah ini santri putri kok imamnya sendirian. Ini santri nggak pernah ngaji atau bagaimana? Rupanya bukan Bu ya tamu. Oh ya tamu dimaafkan, kan tamu banyak yang nggak ngaji. Nah, kalau perempuan begini, imamnya 1 barisan, cuman maju sedikit. Ini kan maju sedikit, maju ini tidak kena. Maju sedikit ya sudah begini. Imamatahunna, wastahunna, imamnya adalah di tengah-tengah mereka. Bukan nyelonong begini. Coba perhatikan. Di sebagian tempat kan begitu ya. Nyelonong. Itu pasti yang salah gurunya. Kenapa? Gurunya nggak ngasih contoh. Baik. Tadi ngaperannya yang pas ya, kakinya dan kiri kanannya semua. Baik. Kemudian. Nah, kalau perempuan makmumnya 1 sama kayak laki-laki. Kalau perempuan makmumnya 1 kayak sama kayak laki-laki 1 barisan, cuman makmumnya mundur sedikit. Persis kalau laki-laki berdua, nggak ada beda. Kalau tiba-tiba ada makmum perempuan datang lagi di kirinya, nggak usah mundur, nggak usah didorong ke belakang kalau kayak laki-laki, kan begitu, berarti sudah tepat. Jadi kalau makmumnya sendiri, kalau perempuan sama seperti biasa, harus dicontohkan biar adil. Jadi kalau imam perempuan, makmum perempuan seperti biasa begini, kayak laki-laki sama.
mundur sedikit, kayak gitu. Kemudian datang makmum perempuan di kirinya. Karena ini perempuan, nggak usah didorong, karena memang perempuan begini. Kalau laki kan didorong tadi, karena lagi di belakang tempatnya. Ini kalau perempuan seperti ini, tetap nggak usah berubah, seperti itu. Baik. Semoga jadi wawasan. Dan memang kita banyak sekali menemukan kok, bukan mereka tidak pernah belajar, tidak punya kepekaan bagaimana mengamalkan ilmu. Itu yang penting. Yang kita amati dari para pelajar-pelajar fikih itu senang diskusi, debat. Kita tidak perlu debat. Kalau mau debat, berdebat dengan hawa nafsu kita. Mau ngamalin enggak? Gitu loh. Debat sama temennya, tapi enggak ngamalin. Ya omong tong kosong namanya itu. Jadi debat dengan temennya rebut. Ya istilahnya apa kayak bahtul masail atau apa itu. Kita bukan urusan debat atau munaqasyah ilmiah. Kita tidak perlu debat. Debat dengan hawa nafsu kita itu mau ngamalin enggak? Dan ini sungguh ini hampir kita beberapa tempat, tidak semuanya, banyak orang alim dan mengamalkan ilmu. Ada beberapa ngajar apa dia? Ngajar fikih ya. Fikih, Masya Allah. Bagaimana sholatnya begitu untuk ngamalkan aja? Kok susah? Jadi dimulai mengamalkanmu dari yang ringan-ringan. Baik, jika makmum hanya sendiri, posisinya sama kayak laki-laki. Jika makmum sendiri lalu datang makmum yang lain tadi, makmum perempuan di kanan dulu sendirian, baru setelah datang makmum yang lainnya, makmumnya ada di kirinya, tapi tetap satu barisan. Baik. Nah, jika imam laki-laki dan makmum perempuan, gambarannya adalah bapaknya jadi imam, istrinya jadi makmum, atau kakaknya jadi, abangnya jadi imam, adik perempuannya jadi makmum. Ini beda. Karena jenis kelaminnya beda, maka cara sholatnya beda. Biarpun kakak adik. Makanya ini baru benar ya, nyelonong. Ya. Imamnya laki, makmumnya perempuan. Ini anggap perempuan ya, contoh ini. Nah, ini. Jadi begini. Ini bapak, itu istri. Ini bapak, itu anak, ya begini. Depan belakang. Mau dijajar begini? Enggak mungkin, karena sama-sama. Karena laki dengan perempuan. Kalau laki dengan laki, oke, di sini kan? Atau perempuan dengan perempuan. Karena ini laki dengan perempuan, maka imamnya begini, jelonong sendiri, makmumnya di belakang sendirian. Berduaan, biarpun berduaan. Kalau ini benar begini, sekarang sama laki-laki. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan nyelonong begini. Perempuan sama perempuan kalau begini nggak sah. Atau laki dengan laki-laki begini nggak sah. Tapi digambarkan imamnya laki, makmumnya perempuan, beda jenis kelamin, maka kayak begini. Biarpun itu mahram, kan bisa jadi nanti ada orang nyusul orang lain, kan begitu. Jadi tetap di situ. Ya, seperti itu ya, jelas. Tolong ini tinggal ngamalkan saja. Semuanya ada di kitab ini ringan kok. Ini ada untuk amalan sholat berjamaah. Harapan kita adalah serius dalam mengamalkan ilmu ini. Kemudian, jika ada makmum yang bukan mahram dan dengan imam, maka dia hendaknya mengambil jarak lebih jauh dari imam atau dengan membuat satir. Nah, kalau antara imam dengan makmum nggak ada mahram, orang lain yang boleh dinikahi, dan bukan istri. Kalau istri kan bukan tidak boleh dinikahi, sudah dinikahi. Karena sudah dinikahi dia kayak mahram. Mahram yang sholatnya harus diatur begini adalah mahram orang yang boleh dinikahi tapi belum dinikahi. Kalau istri, orang yang sudah dinikahi, halal dia. Mahram kakak adik, ibu, orang yang haram dinikahi, mahram itu. Nah, jika imam itu dengan makmum perempuan banyak, perempuan satu juga sama, memang bukan mahram, ya kebayang bagaimana imamnya sama makmum bukan mahram, ya mungkin di tempat umum atau bagaimana. Tapi hendaknya kalau ini masalah kekhusyuan juga amannya fitnah, ya jangan dilakukan kalau hanya berduaan.
Baik. Sekarang gambarannya, imam sendiri, makmumnya perempuan banyak. Anggap saja ibu-ibu jamaah dengan sholat subuh dengan buya. Oke, kan begitu. Maka caranya, karena orang lain tidak ada hubungan mahram, agak dijauhkan. Agak jauh. Jadi barisan soft yang selama ini kayak diatur begitu, menghilangkan fadilah jamaah. Untuk menghindari ini, maka boleh agak jauh. Atau dibuat satir. Satir yang menghilangnya, yang menjadikan pandangan itu enggak bebas memandang imam. Karena bisa saja ganggu. Sehingga dikatakan paling bagusnya sopnya perempuan itu yang paling belakang, bukan yang paling depan. Paling depan dekat dengan laki. Paling tidak ada godaan-godaan setan dan sebagainya. Maka agak jauh. Jauhnya maksudnya boleh lebih dari 3 dhira, lebih dari ini. Pokoknya dijauhkan dikit. Agak jauh. Mungkin dari 3 dhira itu kan kurang lebih 130 cm. 130 cm satu. Lebih dari itu nggak apa-apa. Dan tidak menghilangkan fadilah jamaah. Karena apa? Saya dengan jamaah perempuan ini bukan, nggak ada urusan, nggak ada mahraman. Demi keamanan. Lah. Atau dibuat satir. Di sini ada satir. Sehingga apa? Dia bisa ngikuti kita. Dengar suaranya. Ya kan? Tanpa melihat gerakannya tapi nggak jelas. Tapi ngerti gerakannya waktu rukuk, sujud dan sebagainya. Ada satirnya. Satir ini penting sekali. Nah ini yang kami himbau di musola-musola kayak begini. Nah nanti kita jelaskan. Disebutkan di sini. Kalau jamaah laki-laki. Dan ini jamaah laki-laki kemudian jamaah perempuan. Kan urutan gitu. Setelah imam, jamaah laki-laki ya. Kemudian jamaah perempuan. Kan dalam hadis nanti disebutkan. Paling bagusnya jamaah perempuan, kalau ada laki-laki yang begini, jamaah yang paling bagus perempuan yang paling belakang. Karena paling jauh dengan pandangan laki-laki. Cuma Imam Nawawi mengisyaratkan, kecuali dibikin satir. Kalau sudah ada satirnya, aman, maka jamaah perempuan yang paling bagus, yang paling depan. Karena sebetulnya yang menjadikan mereka kurang bagus, karena kebukanya tempat, sehingga kedekatan dengan kaum laki-laki itu yang menjadikan kurang sempurna. Tapi kalau ada satirnya, yang paling depan yang paling bagus. Kita sebutkan nanti di kitab ini. Baik. Nah, jika makmum sendiri, mohon maaf, lupa tadi. Jika makmum sendiri, salah kira kita kurang jelas. Jika makmum sendiri nyelonong di belakang, mohon maaf, suami dengan istri. Abang dengan adik, nyelonong di belakang ya. Tadi ingat, kalau laki dengan perempuan, imamnya laki, makmumnya perempuan, makmumnya di belakang, tapi mohon maaf salah, agak nyerong ke kiri. Nah, begini. Kenapa kok nyerong ke kiri? Agak ke kiri. Enggak, di belakang, nyelonong sendiri, karena perempuan. Perempuan, sini begini, di belakang, bukan di sampingnya, tapi agak miring ke kiri. Nyerong ke kiri. Jadi bukan lurus dengan ini, dengan imam tidak, sedikit nyerong ke kiri. Kenapa kok tidak yang di kanan dan sebagainya? Nah ini, gambarannya apa? Mungkin sekali ada laki-laki yang datang bermakmum. Betul enggak? Kalau laki-laki kira-kira di mana? Di kanannya. Baik. Kalau ada perempuan, di kirinya dia. Nah, kalau seandainya nanti laki-lakinya nambah lagi, kan di kirinya. Mereka jauh karena di kiri sana. Jadi kalau imam laki-laki, makmum perempuan yang di belakang, sendirian ya, nyelonong sendiri, agak nyerong ke kirinya imam. Seperti itu. Karena barangkali nanti ada makmum laki-laki yang datang, sehingga tidak akan cecer sama makmum perempuan. Itu yang dihindari. Baik. Jika jamaah terdiri dari laki-laki atau perempuan saja. Catatan, ini kami hadirkan ya. Catatan, jamaah perempuan, imam laki-laki. Hal ini akan terjadi di antara yang mahram. Seperti adik, kakak, bapak, anak. Tapi, nah, seperti sholatnya seorang bapak dengan anak perempuannya, seorang saudara dengan saudarinya, seorang anak laki-laki dengan ibunya, dan termasuk dalamnya adalah suami istri yang menjadi imam bagi istrinya.
Seorang suami jadi imam sini. Adapun berduaan antara makmum perempuan dengan imam laki-laki yang bukan mahram lah ini. Di tempat yang tertutup adalah haram. Tempat tertutup berarti khalwah berduaan. Sholat berjamaah berduaan. Na'udzubillah. Laki-laki sama perempuan berduaan. Sholat berjamaah di kamar tertutup. Kacau ini. Haram. Mau ibadah dengan haram. Nggak boleh. Ya hati-hati. Tambahan kita tutup di akhir. Masih banyak. Belum masih banyak. Jika jamaah terdiri dari laki-laki atau perempuan saja, barisan yang paling utama dalam sholat berjamaah bagi makmum adalah paling dekat dengan imam. Barisan laki-laki, kalau kita laki-laki semua, barisan yang paling bagus adalah barisan yang paling dekat dengan imam. Barisan pertama, kemana kira-kira? Berapa kira-kira? Yang pertama, kan begitu ya. Di antara barisan pertama, yang paling bagus, yang paling dekat dengan imam. Karena punya dua fungsi. Fungsi dengar, fungsi lihat. Maka yang paling bisa melihat dan paling dengar itu yang paling baik. Semakin jauh ya kurang. Tapi sop pertama adalah yang paling bagus. Artinya barisan yang utama adalah tepat di belakang imam. Sebelah kanan makmum yang di belakang imam. Yani tepat di belakang imam. Kemudian sebelah kanannya makmum yang di belakang imam. Ya kan? Nah, sebelah kiri makmum yang di belakang imam. Jadi imam, makmum yang pertama, makmum yang kedua, baru kiri. Terus kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan begitu. Karena intinya mengejar bagaimana semakin dekat dengan imam. Di kirinya, tapi dia dekat dengan imam. Lebih bagus daripada di kanan sana jauh dari imam. Jadi kedekatan dengan imam itu penting dalam sholat. Jadi dikira-kira saja. Makanya kalau sudah ada imam, ada makmum di belakangnya, di kanannya utama. Jangan ke kanan tuh, wah ini lebih dekat kiri, ke kirinya. Jadi kanan, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri, kanan, kanan, kiri terus. Dan penuhi saf. Dan ingat, kalau ingin mengatur barisan, tolong semuanya. Jamaahnya banyak ngatur barisan itu dari tengah. Ini mumpung ingat. Dari tengah ngaturnya, bukan dari ujung. Kalau dari ujung nggak bisa lurus nanti. Cuman kadang-kadang memang nggak ngaji, itu repot. Sehingga ada orang mulai dari, bukan dari. Jadi kan keutamaannya kan dari dekat imam. Jadi kalau kaidah ini dipakai, orang langsung nyambung sendiri. Coba. Barisan pertama sudah penuh. Anda nyusul barisan yang kedua. Kira-kira di mana tempat yang Anda pilih? Ya paling tengah karena paling dekat dengan imam. Tapi kenapa dari ujung? Karena nggak ngerti dia. Tapi banyak kan dari ujung nggak mau diatur lagi. Marah lagi diatur. Ini aja enak. Lah kok enak-enakan. Jadi dari belakangnya imam. Baru kiri kanan terus. Jadi menyambung barisan. Sob baru itu dari tengah. Dari tengah dan seterusnya. Baik. Kemudian ini kita tutup. Hadis pertama Nabi Hurairah dari Abi Hurairah Rasulullah SAW qala bersabda law ya'lamun nasu ma fin nida'i was-shafil awal, kalau orang mengerti keutamaan menyambut seruan adzan untuk mendapatkan shaf yang pertama, thumma lam yajidu, kemudian dia tidak bisa mendapatkan ila yastahimu kecuali pakai ngundi, lastahamu alaihi, saya buat undian. Pokoknya begitu pentingnya shaf yang pertama mereka berebut. Hadis kedua, ar-rahmatu, rahmat itu tanzil alal imami, Allah turunkan lewat imam dulu. Thumma man ala yaminihi, kemudian orang yang ada di kanannya imam. Wal awal fal awal, kemudian berikutnya. Kuncinya di imam. Lah berikutnya ini ditafsiri orang kanannya imam. Dan berikutnya, loh kok berikutnya kanannya imam? Berikutnya imam lebih enak. Bukan berikut kanannya imam. Kalau berikut kanannya imam begini. Imam, makmum. Kanan terus. Kan gitu. Tapi fal awal kanannya imam, kemudian ya yang paling dekat dengan imam ya kirinya imam terus. Intinya sudahlah, kuncinya semakin dekat dengan imam semakin bagus. Perhatian, hal tersebut di atas adalah jika jamaah semua terdiri dari kaum laki-laki saja atau kaum perempuan saja.